ghurafi masyayikh as-sufiyah. Ghuraf jamak daripada gharib. Gharib, ghurafa atau ghuraf atau gharrab. Min ghurafi masyayikh as-sufiyah. Beliau termasuk daripada yang cerdik dari kalangan atau yang pintar daripada kalangan guru-guru tasawuf. Wa ulama'ihim lahu, termasuk ulama'nya tasawuf. Lisanun fi fahmi al-Quran, beliau ada lidah dalam memahami Al-Quran, dalam artian menunjukkan ketajaman beliau di dalam memahami Al-Quran. Mukhtassun bihi, mukhtassun bil Quran, beliau spesialis Al-Quran. Sahib al-Junayda wa Ibrahim al-Maristani wa man fawqahum min al-masyayikh. Wa kana Abu Sa'id al-Kharraz radhiyallahu anhu yu'azzimu sya'nah, mengagungkan beliau. Hatta qala, sehingga sampai beliau Abu Sa'id al-Kharraz mengatakan at-tasawwufu khuluqun, tasawuf tersebutlah akhlak. Wa ma ra'aitu min ahlihi illa al-Junayda wa ibn Atha, dan saya tidak pernah melihat daripada ahli tasawuf kecuali Junaid dan Ibnu Atha. Berarti tasawuf tersebut akhlak al-muharram, akhlak. Okey, tetap dia belum ulas dalam mudzakarah juga, tasawuf adalah akhlak. Man zada adabuhu faqad zada tasawwufuhu. Barang siapa yang bertambah akhlaknya, berarti semakin bertambah tasawufnya. Berarti semakin tinggi akhlak sesuatu dengan menunjukkan tasawufnya, tingkat tasawufnya semakin tinggi. Dan ternyata tasawuf tinggi adalah uni al-muharram. Karena tasawuf tinggi adalah praktek. Praktek tasawuf adalah praktek, mengaplikasikan apa yang dia dapatkan berupa ilmu tersebut. Ini adalah tasawuf. Mata sanata 90 أو 11 و300 radhiyallahu anhu. Wa su'ila radhiyallahu anhu 'anil muru'ah. Beliau pernah ditanya apa yang dimaksud dengan muru'ah, tentang muru'ah. Faqala hiya alla tastakthira lillahi 'amalan. Muru'ah tersebut adalah alla tastakthira lillahi 'amalan. Engkau tidak pernah menganggap banyak amal yang engkau lakukan dengan tujuan Allah. Berarti muru'ah tersebut ketika dia menunggu merasa tidak pernah berbuat banyak, beramal banyak karena Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa sedikit amal. Itulah muru'ah. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul khalaqa Allahu al-anbiya alaihi wassalatu wassalam lil musyahadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para nabi alaihi wassalatu wassalam lil musyahadah, supaya para nabi tersebut musyahadah, yaitu untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala au alqa sam'a wa huwa syahid, atau menggunakan pendengaran, inna fi dzalika la'ibratan liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa syahid. Yang demikian tersebut merupakan pelajaran bagi orang yang memiliki akal pikiran, atau alqa sam'a wa huwa syahid, atau menggunakan pendengarannya sementara dia dalam keadaan menyaksikan. Wa khalaqal awliya radhiyallahu anhum lil mujawarah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan para wali tersebut lil mujawarah, untuk didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujawarah ini kesalah cetak kalau dipikir lil muhawarah bahasanya. Lil mujawarah, bukan lil muhawarah. Lil mujawarah, untuk berdekatan supaya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azza jaruka, sungguh mulia jaruka, perlindunganmu. Itu jar artinya perlindungan, itu berasal dari kata jiwa yang bertetangga, dekat. Karena orang yang dekat tersebut maka akan mudah dilindungi oleh yang dekat dengannya. Misal berdua di biji rapat dan yang teguh, maka sudah akan mudah untuk melindungi biji, menghalangi jadi mara bahaya barangkali. Wa khalaqas salihina lil mulazamah, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang saleh untuk tetap
mulazamah. Qala Allah Ta'ala wa alzamahum kalimat at-taqwa, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat at-taqwa. Wa hiya la ilaha illallah, itu la ilaha illallah, itu tetap berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqal awam lil mujahadah, dan Allah menciptakan orang awam tersebut supaya mereka berjuang. Qala Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad pada kami, lanahdiyannahum itu berjuang pada jalan kami, maka kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang belum termasuk orang awam yang berjuang makin untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu man ta'addaba bi adabi salihin salaha li bisaqil karamah. Barang siapa yang beradab seperti adabnya orang-orang saleh, maka dia pantas untuk dibentangkan permadani karamah. Maksudnya dia pantas untuk diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'addaba bi adabil awliya salaha li bisa'til qurbah. Dan barang siapa yang beradab seperti adabnya para wali, maka dia pantas, dia layak untuk permadani qurbah. Maksudnya mereka layak untuk mendapatkan kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'addaba bi adabi as-siddiqin salaha li bisaqil musyahadah. Barang siapa yang beradab seperti adabnya as-siddiqin, maka dia layak, dia pantas untuk mendapatkan permadani musyahadah, yaitu untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mata hati al-muqarrab, bukan dengan mata kepala. Wa man ta'addaba bi adabil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Barang siapa yang beradab dengan adab para nabi dan rasul, salaha li bisaqil unsi wal inbisaq, maka dia pantas untuk mendapatkan bisaqil unsi, yaitu kebahagiaan, ketenangan dan kegembiraan. Maka dia akan selalu tenang dan gembira beradab ketika beradab dengan adab para nabi dan rasul. Para bisa ke doa salihin dan para zikir iman ya seluruh. وكان رضي الله عنه يقول لما عصى آدم عليه السلام بكى عليه كل شيء. Dan beliau pernah berkata, manakala Nabi Adam berbuat maksiat, Nabi Adam berbuat maksiat itu orang mungkin. Dia baca Al-Quran. Nabi baca Al-Quran, Ustaz Abdullah. فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه عليه ربه فتاب عليه وهداه. فعصى آدم, maka kemudian Adam berbuat maksiat kepada Tuhannya, berbuat maksiat. Sementara akidah yang belum ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ismatuhum kasairil malaikah. Tapi lanjutan terus, ismatuhum kasairil malaikah. Apa dosa? Ismatuhum kasairil malaikah fadalul malaikah. Apa? Wajibatun ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Bahwa para nabi dan rasul tersebut terpelihara dari perbuatan maksiat oleh lahir sampai meninggal dunia diganggu, dia luah gawe maksiat. Kasairil malaikah, sama seperti para malaikat, dia luah gawe maksiat nabi rasul. Wa fadalul malaikah, dan bahkan nabi rasul tersebut melebihi malaikat dan mukarram. Malaikat yang gawe maksiat biasa dengan nafsu, tapi manusia dia gawe maksiat luar biasa karena berduel nafsu. Oleh karena itu mereka melebihi malaikat. Wa fadalul malaikah. Lagu ini bahasa ulama ni. Ini bahasa ulama. Lagu bahasa Al-Quran. Fa'asa Adam rabbahu faghawa, thumma jtabahu fataba alaihi wa hada. Maka Nabi Adam melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memilihnya, menerima taubatnya, kemudian memberikan petunjuk.
berbuat maksiat mau terima taubat. Jelas ayat Al-Quran marani ke bahasa. Sila. Yang kedua Nabi Adam kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni, berarti berbuat dosa. Biar tepat jangan memanggil Al-Quran atau ulama mikir. Ini permintaan doa Ustaz. Al-Quran kena asa Adam wa rabbahu, ulama kena ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Berbeda betul ulama ke Ustaz. Berbeda sambung dua kata ke Ustaz. Sak sopo kena maksiat, sak sopo kena ndik wah gawe maksiat. Berbeda ya sambung ni. Kira-kira bahasa Indonesia ini nyambung ni tu Ustaz. Kalau Ustaz jadi ni kan? Ini nyambung Ustaz jadi kira-kira. Sak sopo kena berbuat maksiat. Sak sopo kena sama sekali tidak pernah berbuat maksiat. Okey. Lewat bahasa ini kan? Allah alam bissawab. Lewat. Di belok pembahasan ini kan? Karena banyak khilaf ulama dalam